Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dinda Kusuma Wardani. Saya merupakan mahasiswa baru dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi akuntansi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020. Dalam rangka mengikuti PBAK tahun 2020, saya membuat video orasi kali ini dengan mengangkat tema potensi e-commerce di tengah masa pandemi COVID-19. Yuk kita ke pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama kita kali ini tentang e-commerce. E-commerce itu apa sih? E-commerce merupakan singkatan dari electronic commerce yang artinya perdagangan elektronik. Seperti yang kita tahu, perdagangan biasanya dilakukan secara langsung atau tatap muka. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, perdagangan dapat dilakukan secara online atau melalui media elektronik. Banyak sekali platform e-commerce di Indonesia, seperti Blibli, Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Nah, itu dia pembahasan seputar e-commerce. Sudah tahu kan e-commerce itu apa? Yuk kita ke pembahasan yang selanjutnya. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang apa sih coronavirus dan COVID-19 beserta gejala-gejalanya? Coronavirus merupakan keluarga jenis virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Coronavirus jenis baru ditemukan di kota Wuhan, Cina pada Desember tahun 2019 yang diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang kita sebut dengan SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease yang kita kenal sebagai COVID-19. Lalu gejala umumnya apa aja sih? Gejala umum dari COVID-19 yang pertama adalah demam, yang kedua adalah batuk kering, dan yang ketiga adalah kelelahan. Lalu gejala khususnya apa aja? Yang pertama, sesak nafas, yang kedua, rasa tertekan pada dada, dan yang ketiga, hilangnya kemampuan berbicara dan bergerak. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu coronavirus, COVID-19, dan gejala-gejalanya? Sekarang kita akan mengenal lebih dalam lagi bagaimana COVID-19 bisa masuk ke Indonesia beserta potensi e-commerce di tengah masa pandemi COVID-19. Menurut informasi dari kompas.com, pada tanggal 2 Maret tahun 2020, pemerintah mengumumkan ada 2 orang pasien positif COVID-19 di Indonesia. Pasien tersebut terjangkit COVID-19 dikarenakan melakukan kontak fisik dengan warga negara asing Jepang. Setelah pengumuman tersebut, pemerintah Indonesia melakukan kebijakan dengan menerapkan PSBB dalam rangka usaha memutus rantai COVID-19 tersebar di Indonesia. Namun, setelah pemerintah menerapkan PSBB dalam waktu 2 minggu dan ditambah lagi 2 minggu, ternyata penyebaran COVID-19 terus bertambah, hingga akhirnya pemerintah menerapkan sistem lockdown. Sejak masa PSBB hingga lockdown, banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan sistem bekerja dari rumah atau yang kita kenal dengan work from home. Penerapan lockdown bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona yang sudah menjangkit 5.136 orang dan 469 kasus kematian per 15 April tahun 2020. Dan saat ini, update terbaru pada tanggal 6 September tahun 2020 sudah ada 194.000 orang yang terjangkit, 47.000 orang yang dirawat, 8.025 orang yang meninggal, dan 138.000 orang yang sembuh. Jakarta yang padat penduduk disebut-sebut sebagai pusat penyebaran COVID-19 karena 50% kasus corona di Indonesia berasal dari ibu kota. Keadaan ini berdampak kepada kegiatan sehari-hari, seperti sekolah diliburkan, pasar-pasar tradisional ditutup, dan wisata-wisata ditutup, yang menyebabkan turunnya perekonomian di Indonesia. Dengan keadaan kita yang seperti ini, masyarakat menjadi lebih protektif terhadap kesehatan terutama, kebersihan, dan lingkungan sekitar. Banyak juga orang-orang yang menjadi takut keluar rumah, bahkan membeli bahan makanan pun melalui e-commerce. Sebenarnya, e-commerce sudah populer loh sebelum COVID-19, tapi
karena kondisi kita yang balik lagi seperti sekarang ini, yang mengharuskan kita untuk di rumah, yang mengharuskan kita untuk lebih banyak kegiatan di dalam rumah aja, itu membuat lebih banyak pengguna internet yang membeli bahan-bahan pokok maupun non-pokok lewat e-commerce. Menurut CEO founder dan presiden direktur Bukalapak, Bapak Fajrin Rosyid, perusahaan membukukan kenaikan transaksi pada platform e-commerce serta bertambahnya pengguna baru karena adanya pergeseran model bisnis UMKM dan perubahan perilaku konsumsi. Saat ini dapat dikatakan bahwa e-commerce sedang naik dengan signifikan karena pola hidup masyarakat yang masih enggan keluar rumah untuk berbelanja dan lebih memilih untuk melakukan seluruh kegiatannya di dalam rumah. Begitupun dengan saya membeli baju, membeli skincare, membeli buku, dan lain sebagainya melalui e-commerce. Kesimpulan dari video ini adalah potensi e-commerce di tengah masa pandemi COVID-19 sedang naik dengan sangat signifikan, yang dikarenakan pola hidup masyarakat yang sudah sadar akan bahayanya jika terpapar COVID-19 dan lebih memilih untuk stay at home. Sekian video orasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.